di masyarakat ya, yang dalam kesehariannya bertemu dengan masyarakat ya, juga menjadi fasilitator dari pemerintah ya, dan dalam event-event tertentu sangat dibutuhkan dan memberikan uh, kerja nyata buat masyarakat. Nah, masalahnya kalau tadi dari Pak Idrajit kita sudah banyak mendapatkan pencerahan tentang bagaimana membaca geopolitik dalam konteks pemberdayaan, saya mungkin akan memperkuat beliau dengan sisi lain. Kalau geopolitik itu keluar gitu ya, kalau saya mungkin ke dalam gitu, maka saya mengambil tema bagaimana kita semua dalam hal ini ormas dan komunitas untuk kembali ke khitoh pendiriannya. Khitoh itu apa ya? Ini teman dari NU nih yang lebih paham nih, karena bahasa khitoh lebih banyak dipakai oleh teman-teman NU. Khitoh itu sepemahaman saya adalah ideologi awal, niat awal, visi awal dari sesuatu itu dibangun. Kalau dalam konteks pribadi, khitoh kita untuk seorang muslim kan khitoh kita adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku, sholatku itu hanya untuk Allah. Itu khitoh di dalam implementasi dan dinamika psikologi yang ada di dalam diri seorang muslim. Khitoh organisasi pun demikian. Pasti ya, teman-teman mungkin dalam proses penerimaan anggota, dalam proses pendidikan, pelatihan di awal-awal kepada para anggotanya pasti menanamkan khitoh organisasi. Nah, ini yang ingin saya ingatkan kembali untuk kembali ke khitoh. Nah, sebelum itu, teman-teman sekalian, saya ingin membawa ke sejarah perjalanan bangsa kita. Bahwa sejarah itu selalu aktual, selalu faktual, selalu hidup. Masa lalu itu selalu hidup dan bisa menjadi energi kita hari ini dan untuk masa depan. Nah, dalam konteks ini saya ingin membawa romantisme sejarah ormas ini ke bagaimana periodisasi pendirian bangsa kita ya. Teman-teman mungkin pernah membaca sejarah atau sering, dan itu sangat penting. Ada periodisasi sejarah awal abad 20, teman-teman sekalian. Kita paham kita dijajah, dikuasai Belanda macam sekian abad. Kita paham kepahlawanan itu ada berapa periodisasi, ada kepahlawanan dengan perang ya, Timur, Teguh Umar, ya, Diponegoro ya. Dan itu semua tidak menghasilkan buah yang diharapkan berupa mereka. Pada awal 1800 sampai 1900 sampai 1945 itu ada periodisasi kita merubah strategi perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Di sana masa, organisasi keagamaan, organisasi politik. Ya. Kalau kita bisa menghitung nama-nama besar, ada Budi Utomo misalnya, yang pendirinya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. 1912 ada Muhammadiyah, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. 1926 Hashim Asy'ari. Partai politiknya ada Indische Party, ya. Kemudian lahir Soekarno, ada Tan Malaka, ada Saharit, ada Hatta. Kemudian muncul Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu ormas semuanya, Yong Yafa, Yong Celebes, Yong Sumatra, itu ormas semuanya. Jadi periode 1900 sampai 2830 tuh ya kerjaan bangsa kita saat itu ya seperti ini nih, diskusi gitu ya. Istilahnya nongkrong lah, ngafe lah gitu. Yang konten pembahasannya adalah gimana kita merdeka. Gimana caranya kita merdeka. Sumpah Pemuda itu remaja-remaja, anak-anak pemuda usia 20 sampai 28 tahun. Syahrir waktu itu
jadi MC seperti Mbak Okti ini, itu umur 19 tahun. Menjadi MC-nya Sumpah Pemuda. Nah, energi ini harus dihidupkan kembali. Karena ormas pada periodisasi itu menjadi elemen vital yang sangat penting dalam proses pergerakan kebangsaan. Tumbuh, lahir tokoh besar, Hos H.S. Cokro Aminoto yang menjadi guru para bangsa, para guru bangsa. Semaun belajar di situ, Soekarno belajar di situ, Musso belajar di situ, Kartosuwiryo belajar di situ, yang melahirkan mazhab sebangsa ini, mazhab Islam, mazhab nasionalis, mazhab komunis. Cokro Aminoto Islam. Jadi wadahnya ini melahirkan orang-orang berkarakter. Syarikat Islam melahirkan Cokro, melahirkan apa lupa, banyak sekali. Kartosuwiryo gitu. Nah, kita bisa nggak nih ormas hari ini juga melahirkan tokoh-tokoh berkarakter yang memperjuangkan bangsanya. Okay. Nah, jadi pada periode awal-awal abad 20 itu teman-teman, berseminya semangat kemerdekaan, kebangsaan, dan persatuan. Maka salamnya adalah salam merdeka. Merdeka. Karena visinya, kalau meminjam istilah Pak Indrajit, visi nasionalnya satu. Merdeka, merdeka. Perdebatan Bung Karno di PPKI tentang strategi bagaimana kita merdeka itu ada dua faksi waktu itu, antara faksi intelektual dan faksi istilahnya faksi rakyat lah gitu. Oh, kita harus bangun sekolah dulu baru kita merdeka. Oh, kita harus bangun rumah sakit dulu baru kita merdeka. Kata Bung Karno, iya, itu semua benar, tapi itu kita lakukan setelah kita merdeka. Setelah kita merdeka kita bangun rumah sakit. Setelah kita merdeka kita bangun sekolah. Lah kalau nunggu sekolah dulu butuh berapa tahun lagi, ya kan? Nah itu beberapa kronologis sejarah yang kemudian kalau kita kaji meruntut sampai hari ini. Nah teman-teman, jadi kalau kita mengingat sejarah, maka peran ormas, peran keagamaan ini penting sekali dalam membangun batu bata bangsa Indonesia. Nah, teman-teman hari ini berada di dalam itu. Nah, harapannya mengambil energi masa lalu, energi yang dituangkan dalam khitoh para diri itu, dan kita mengimplementasikannya hari ini. Nah, kenapa itu penting? Karena kita itu sebagai panduan, arah, visi misi yang akan melakukan eksistensi, gerakan dan prestasi ormas dan komunitas. Ini dia pijakan. Kalau bahasa Jawanya itu dia kita itu sangkan pandu. Kita ini tempat kembalinya kemana? Kembalinya ke Allah, ke akhirat. Karena kita kembalinya ke akhirat, maka kita harus buat persiapan, kita harus menanam, kita harus membuat yang sebaik-baik untuk kembali ke kampung kita. Nah, ormas pun begitu. Hitohnya apa? Nah, secara teknis kita bisa baca-baca lagi ADART kita. Ya. Hitoh teman-teman di NU dengan Muhammadiyah mungkin berbeda. Dengan teman-teman FBR mungkin berbeda. Dengan teman-teman Forkabi mungkin berbeda. Pasti dong berbeda. Tapi di antara semua perbedaan-perbedaan itu pasti ada benang merahnya. Semua ormas keagamaan itu tidak bisa dipisahkan dari konteks kepentingan bangsa dan negara. Pasti ada kalimat itu. Nah, berarti ormas bangsa dan negaranya sedang terluka, pasti ormasnya juga itu terluka. Ya. Nah, kemudian khitoh ini juga menjadi evaluator, menjadi bahan koreksian buat kita sebagai ormas. Loh, kita sudah tahu.
buat deskripsi, sudah sejauh mana kontribusi kita pada bangsa dan negara. Apakah selama ini hanya karena ada irisan dengan pilkada nih Pak Jajang, apakah selama ini kita hanya dijadikan tumpangan para politisi, para caleg? Nah, ini ada Pak Ihsan mantan caleg, dan saya juga mantan caleg kemarin. Ya kan? Saya ketemu MPR, ketemu Forkabi. Apakah kita akhirnya hanya menjadi tumpangan? Atau mohon maaf, kita mengemis misalnya. Itu menjadi bahan evaluasi loh. Kita ini bergabung atau mendirikan ormas ini untuk apa? Untuk siapa? Apa faedahnya? Itu menjadi bahan evaluator, dan khitoh itu sangat penting sekali. Oke, berikutnya teman. Beririsan dengan lanjut. Nah, kalau kita kembali ke masa lalu itu apa? Ya, tentu untuk mendepan. Ya, kita ingat dunia untuk akhirat bahasa agamanya. Gitu. Dunia ini harus kita hidupi karena akan jadi bekal di akhirat. Kita. Nah, berarti kita setelah kembali ke khitoh, kita harus mengejar Indonesia. Diurai oleh para pendiri bangsa dalam preambul UUD 45. Yang kalau saya ingat cukup mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Adil dan makmur. Strateginya kata beliau mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini yang harus kita terus ingat, gimana mencapainya, Nah ini Pak Mbak Okti, kalau Mbak Okti menanya apa itu psikolog kebangsaan, jawabannya di sini. Jadi psikolog kebangsaan itu mempelajari, mengurai, membedah bagaimana sebuah bangsa dengan segala dinamikanya mengejar cita-cita. Dinamika itu yang dibahas. Kita punya Prabowo kan katanya berkelanjutan, kan gitu ya, betul ya, ya kan? Berkelanjutan berarti visi misi, kalau yang saya baca, visi misi era Jokowi adalah visi Indonesia Emas 2045. 1 abad kemerdekaan kita. Nah, kita harus tahu itu. Indonesia Emas 2045 itu apa posturnya? Manusia Indonesia di 2045 berarti anak dan cucu kita. Itu nanti akan menjadi sosok yang seperti apa? Itu sebenarnya diuraikan dalam visi misi Indonesia Emas 2045 itu. Nah, kemudian lagi menurut saya, cita-cita Indonesia ini juga diantaranya adalah meninggalkan penyakit-penyakit kebangsaan. Yang dalam istilah Pak Imam patologi, sudah patologis, bukan simptom lagi. Apa itu? Karakter yang lemah. Diurai dengan banyak sekali oleh Mokhtar Lubis. Korupsi, perilaku manipulatif, perilaku hipokrit, kurang disiplin, wah banyak sekali. Nah ini kembali khitoh menemukan terus mengejar cita-cita Indonesia. Nah teman-teman sekalian, tentu bangsa kita ini punya banyak sekali masalah. Banyak, kalau mau diurut mungkin banyak sekali. Nah, kalau ada soal ekonomi, ada soal pendidikan, kalau saya sebagai psikolog, PR besar bangsa ini adalah pembangunan karakter bangsa. Pembangunan karakter bangsa yang sepertinya terabaikan akhir-akhir ini. Ya. Saya berpendapat prediktor nih, sejumlah problem bangsa hari ini adalah karena lemahnya karakter bangsa. Tadi Pak Dirjen bilang ada ban tipnas itu kan disiram pakai air keras. Anak-anaknya tawuran. Itu problem apa? Itu problem karakter bangsa.
Kayaknya tawuran dari zaman kita SMA ada terus, Pak. Tapi nggak pernah solutif. Kenapa? Karena kita nggak serius membangun itu. Saya sama Mbak Okti ini psikolog, Bapak. Salah satu pekerjaan kita diantaranya itu mendengarkan masalah orang. Mbak Okti, ada nggak masalah pribadi yang kita bahas yang tidak terlepas dari konteks masalah bangsa? Gak ada, Bapak. Saya ada klien, masalahnya terlibat judol. Seorang ASN, cerdas, Pak. Terlibat judol, menggadaikan sertifikat ASN-nya. Udah diancam istrinya, mertuanya, wah bubrah semuanya, Pak. Saya banyak sekali, Pak, saya listing masalah judol. Ini problem pribadi, tapi apakah lepas dari problem bangsa? Enggak, ini problem bangsa. Ini problem bangsa. Bagaimana pemerintah soal ekonomi segala macam. Apalagi saya ditanya sama kepala SMK. Pak Imam, ini SMK nih, SMK Letris di Tangerang. Pak Imam, kita sudah 2 tahun ini kelas 1 SMK itu bikin program matrikulasi. Apa itu, Pak? Penyamaan pengetahuan. Apa maksudnya? Jadi 2 bulan pertama itu, anak-anak SMK kelas 1 itu di-drill lagi kemampuan berhitungnya, Pak. Anak SMP nggak tahu 5 kali 5 nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak, anak SMP. Apakah itu problem sekolah? Iya, tapi itu problem bangsa. Yang terbaru, Pak, cari di YouTube. Menteri Mendikti, kita bilang. Saya membuat survei kepada 5 CEO. Tentang karakter alumni lulusan S1. Apa kelemahannya? Nggak berubah, Pak. Satu kelemahannya, nggak bisa baca. Yang kedua, nggak bisa nulis. Yang ketiga, nggak bisa baca laporan keuangan. Yang keempat, tidak bisa habit dalam bekerja. Ini bukan problem setahun 2, ini problem 30 tahun yang lalu, Pak. Dan kita tidak pernah lepas dari masalah itu. Sebutin dah, apa masalah bangsa ini? Pasti kaitannya karena karakter lemah. Dan kita tidak pernah serius membangun itu. Bukannya tidak ada, cuman tidak serius. Di zaman Orba, Pak Indrajit, kita kenal Pak Harto bikin GDN, Gerakan Disiplin Nasional. Pak Jajang ada Waskat, pengawasan melekat. Di Jokowi era pertama ada revolusi mental. Saya terlibat di sana. Saya di-hire Kemenkes, saya bicara di 20 rumah sakit di bawah Kemenkes. Bagus itu program. Dipuji itu program. Pak Imam ini keren program. Tapi nggak dikawal, Pak. Tapi nggak dijaga, Pak. Nggak jalan, Pak. Hanya dijadikan proyek. Jadi kita sedihnya di situ, teman-teman. Jadi pembangunan karakter bangsa ini tidak harus diinisiatori oleh pemerintah. Nah, ini kan kita yang di sini kan pemerintah cuma ada Pak Jajang yang gagal mendengar. Pemerintah yang punya uang, pemerintah yang punya kuasa, pemerintah yang punya segala kewenangan, segala macam harus didorong. Tapi kan kalau nggak jalan, apakah kita harus berdiam diri? Ya tentu tidak. Nah, maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan teman-teman semua. Terakhir adalah, ayo teman-teman Ormas, setelah kita kembali ke Hitoh, kita punya elan sejarah yang luar biasa dari para leluhur kita yang menjadikan instrumen Ormas sebagai membangun bangsa ini. Hari ini kita ulang lagi. Ormas sebagai instrumen penting dalam membangun karakter bangsa. Pertanyaannya gimana caranya, Pak Imam? Pak, yang susah kan soal cara nih. Ya. Tentu banyak cara, tentu akan banyak narasi yang bisa kita diskusikan, tapi paling tidak dalam waktu yang terbatas ini.
Kita fokus saja di internal kita. Forkabi dengan Forkabinya bagaimana semua anggotanya ini menjadi orang yang berkarakter, jujur, disiplin. Kalau di jalan raya jangan melawan arus. Ya, kalau jalan melawan arus itu makin parah. Melawan arus motor itu karakter nggak? Itu karakter, Pak. Ya, saya sedikit mengutip ya. Ini. Jadi perilaku itu selalu diulang-ulang. Iya kan? Dia akan mempengaruhi neuro kita. Nah, kalau orang melawan arus motor pertamanya di jam yang sama, di hari yang sama, terus. Awalnya tuh dia, kan nggak apa-apa, saya kan cuman males saya jauh-jauh gitu kan. Nggak apa-apa. Terus menerus, Pak. Itu dia sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu kalau di sort pakai MRI, itu otot otaknya itu konslet. Serius saya ngomong ini. Dan itu dalam jangka panjang itu bisa stroke, Pak. Lah, kalau satu dua lagi satu bangsa stroke gimana, Pak? Satu penduduk Jakarta semuanya gimana itu? Hanya karena perilaku melawan arus berkendara yang dilakukan bertahun-tahun. Secara terus-menerus. Dan ini tidak hanya dalam berkendara, apalagi dalam pengadaan, korupsi. Terus dalam apa lagi terus semuanya gitu. Nah, udah Bapak yang lanjutin itu. Nah, sekarang ayo kita sebenarnya sudah tahu semuanya. Cuman sekarang mungkin kita perlu bersama-sama membangun karakter bangsa. Fokus pada internal anggota kita. Menjadi agen perubahan. Bayangkan Pak, jika semua ormas di tanah air ini diajak instrumen pengubah, itu luar biasa. Saya bayangkan Forkabi hari Jumat gitu kan, sama Pak Polisi di jalan raya. Ada, stop, nggak boleh. Nggak ada yang berani Pak, orang sama Forkabi kan. Saya bayangkan FBR gitu terlibat, wah ada Pak harus antri. Harus antri. Kan asik gitu Pak, asik gitu lah. Dan semua dilakukan dengan tulus. Kenapa? Karena kita ingin mengejar Indonesia emas. Karena kita ingin berubah. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, apa yang disampaikan Pak Indra tadi soal geopolitik, visi misi, soal strategi kebudayaan, sepertinya akan lebih mudah untuk diwujudkan. Ya. Kita seringkali mengidolakan atau bahkan mengejek China, Korea, atau apa. Tapi kita lupa, Pak. Mereka itu maju, oke lah karena strateginya, oke lah karena pendidikannya. Tapi abai kita lupa. Mereka itu maju karena karakternya, Pak. Jepang itu, Pak, kemarin saya seminar dengan orang Jepang. Polisinya, dia kayak Kapoldanya itu lah, ngomong di Zoom itu. Untuk para foreigner yang baru datang harus berhati-hati di Jepang karena kita punya tradisi ini. Kalau ada, dia mention, kalau ada barang hilang di Jepang, itu seluruh warga akan mengembalikan barang yang hilang itu ke polisi atau ke tempat yang sudah ditunjuk. Dan itu happen, itu terjadi, Pak. Waktu kecil itu, Pak, waktu saya nyantri nih, saya tuh terkesima dengan cerita Ali bin Abi Thalib. Saat Rasulullah mengimami sholat subuh, kan beliau rukunya lama tuh Pak, ditahan sama malaikat. Kenapa lama? Karena dia menunggu Ali supaya tidak datang masbuk. Ditanya, kenapa kamu terlambat? Aku datang terlambat karena aku tidak mau melewati orang tua yang ada di depan. Saya kagum Pak dengan cerita itu. Tetapi kekaguman saya semakin tambah besar. Karena hal itu, hal yang biasa di Jepang. Hal yang biasa di Jepang. Loh kok bisa satu bangsa tidak mencuri? Tidak mencuri. Loh kok bisa satu bangsa ketika ada pejabatnya dikritik sebentar segala macam, mengundurkan diri. Bahkan bunuh diri. Lah kenapa kita tidak bisa? Ada instrumen kita banyak sekali.
ada ormas, ada banyak keagamaan. Nah, ini kita hanya tinggal menghidupkan kembali. Kita tidak perlu mengkambing hitamkan siapa. Udah, kita hanya menggunakan instrumen yang sudah ada untuk memperbaiki akhlak kita, karakter kita. Ketika akhlak dan karakter kita ini sudah baik, insya Allah semua yang kita cita-citakan akan bisa tercapai. Baik, itu Mbak Ukti kira-kira bisa. Oke. Baik, terima kasih Pak Imam. Berarti proses ajukan tangan ya Pak. Kemudian ya, oke, yang di belakang ya sebentar. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas dari bagus sekali tadi disampaikan oleh Prof. Indrajit tentang geopolitik dan paparan yang sangat luar biasa ketika mengupas Undang-Undang Dasar 45 sebagai visi dan misi keberadaan Indonesia. Dan saya jadi ingat ketika dulu ada Ustaz yang menyampaikan bahwa ketika Umar bin Khattab itu berpidato saat terpilih menjadi khalifah, dia bilang urusan negara itu sebenarnya gampang. Satu, bagaimana rakyat itu makan. Yang kedua, bagaimana rakyat itu bisa tidurnya. Ada keamanan terjamin dan sebagainya. Yang ketiga adalah ada lapangan pekerjaan. Nah, sekarang ini adalah yang lebih fokus sekali bahwa kita menghadapi masalah yang sebetulnya juga tidak artinya bahkan itu menjadi hal yang paling utama ketika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu keamanan. Kurang lebih misalnya kita ada bisa bagus seperti ini karena keamanan terkendali. Dan kita sempat juga mengalami tahun 98 itu betapa yang namanya ketika tidak aman, sekolah nggak bisa, bisnis nggak bisa, dan semua seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah Dr. Indrajit bahwa keamanan ini kan akan muncul gitu. Yang adalah pilihannya adalah bagaimana kalau ada sistem namanya sama-sama bagi-bagi. Sehingga dalam kita tahu bahwa dalam ketika konteks politik itu, oh kenapa aman? Ya tentu paling bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi proyek dan sebagainya itu pasti aman kan gitu. Atau yang kedua adalah ada goodwill dari rakyat. Ya udah, rakyat terima aja. Ini yang barangkali yang di sini kita dikumpulkan ya, ormas-ormas gimana untuk kembali ke hitohnya tadi itu. Ya udah terima aja deh, pasti negara mikirin kita kok, kita nggak usah diberi-beri deh gitu. Atau yang ketiga adalah pendekatan keamanan gitu, sehingga dalam konteks kenegaraan dulu mesti ada Petrus gitu kan, aman itu. Atau dalam konteks global adalah ketika di mana-mana kita lihat ada konteks politik, pasti Amerika sudah mengirim pasukannya, atau berdirinya banyak pangkalan-pangkalan militer itu membuktikan bahwa keamanan itu sangat penting. Sehingga itu kan seperti ada ayam sama telur, Prof. Aman dulu atau rakyat nomor dulu? Ini pertanyaan saya. Jadi yang kedua adalah untuk Pak Imam tentang karakter bangsa tadi itu. Ya misal kita ini sekarang banyak menghadapi namanya patologi, kalau menyinggung tadi Prof. Indrajit. Nah, pertanyaan satu adalah apa sih solusinya? Sementara juga kalau dalam psikologis dulu Nabi pernah menyampaikan bahwa ada satu kondisi yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Rasulullah SAW, yaitu adalah penyakit bawahan. Mungkin ini bisa menjadi bahasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3 pertanyaan dulu saja langsung ya, nanti Iya, dia langsung langsung aja. jawab. Yang kedua Bapak Kristanto, siapa tadi? Bapak ya, betul ya? Jawab dulu atau tanya? Oh, tanya dulu Pak, pertanyaan dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terangkan kita semua. Terima kasih semuanya teman-teman maupun Bapak yang sudah jadi narasumber, Bapak Indrajit. Saya pengen tanya Pak. Ini Bapak siapa? Pak Kristanto Dari dari Polres Bekasi Kota ya. Bekasi Kota. Jadi saya mau tanya, apa sih yang salah dengan bangsa ini secara tanggung jawab dan karakteristik tadi sehingga wilayah kita ini bisa lepas Pak? Apa yang salah? Seperti Timur sudah di amandemen masuk provinsi yang ke-27 zaman segitu, zaman Pak Harto itu. Lalu zamannya Pak siapa itu? Pak Habibie lepas. Gitu. Yang salah itu apa Pak? Terus sifat dan gigitan karena tidak terpeliharanya pengawasan, tidak ditempatinya. Bahkan kalau ormas ini kan kita ini termasuk elemen bangsa, keamanan ya Pak ya. Saya juga sedih, apalagi kalau yang sudah didiami saja wilayah itu seperti Natuna Utara, itu aja masih dikomplain sama Cina. Kan gitu ya Pak ya, padahal itu ada penduduknya. Nah yang jadi pertanyaan yang ini lagi ini Pak, bagaimana dengan Papua Pak? Apa yang salah? Sampai sekarang nggak bisa menyelesaikan Pak pemerintah itu. Anggota Ambon Demak dikirim, kepolisian dikirim, pulang meninggal satu udah berapa orang Pak? Sampai kapan pertanyaannya seperti itu Pak? Apa yang salah dengan pemerintah kita ini? Seperti itu. Ya, mungkin kalau soal keamanan lingkungan ya Bekasi ini rawan Pak. Tapi kita semuanya bertanggung jawab, apalagi ormas ini. Cuman salahnya begini loh Pak, ormas ini kan nggak pakai senjata Bu, ya nggak digaji, beli perangkatnya juga perangkat sendiri, seperti itu. Suatu hari kita patroli juga sama Patko. Ada kerusuhan, ada orang yang merampok pakai senjata. Pakai senjata. Kita nggak dibebani senjata ini Pak. Terus bagaimana kita? Dan polisi pun nggak pakai senjata. Itu sampai saya usulkan ke Kapolres itu. Bagaimana kalau patroli itu nggak bawa senjata? Gitu. Kalau ada kesaksian yang menyolong begitu, harusnya seperti apa gitu Pak? Supaya kita juga aman, tapi kita punya wibawa. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya pertanyaan-pertanyaannya. Baik, yang ketiga tadi mohon izin Pak. Nanti sebutkan nama dari mana, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi DKI Jakarta. Satu kebahagiaan dan saya apresiasi sekali karena berangkat diskusi benar-benar dari hulunya. Kadang banyak yang diskusi tapi lupa dengan GBHN-nya termasuk undang-undangnya. Ini sudah benar-benar diletakkan pada letak yang paling sempurna. Namun demikian, kita inginkan diskusi yang ada PR Pak. Tadi ada teman-teman dari Bekasi malah yang bertanya, ada teman-teman yang dari Depok begitu ya. Saat bulan Jakarta, kita yang di Jakarta ini bertanggung jawab betul ini. Pulang dari sini, ini nggak bisa kita cuci tangan. Mesti ada yang disumbangkan kepada DKI Jakarta. Nah, satu hal penting, karena ini diumumkan pasca pilkada, maka mohon berkenan ini. Jadi, apakah nanti Direktorat Pembinaan Masyarakat dari Polda Metro Jaya juga ada hubungannya dengan komunitas-komunitas pemerintahan, Pak? Mohon izin, saya dari Maulana Anwar, tapi juga di Kemenag juga ada Bimas. Apakah juga dari Polda Pembinaan Masyarakat ada juga dengan Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas. Jadi ini Pak yang penting. Kemudian di DKI juga ada Sospol Pak. Nah jadi pertanyaan saya ini,
perangkat pemerintahnya sudah ngeling loh. Kalau visi dan misinya disampaikan oleh Pak Imam, oleh Pak tadi dari Pak Hendrajat, ini dipegang saja oleh itu, nanti ke bawahnya juga insya Allah akan lancar. Jadi mohon, maksud saya nanti pulang dari sini tuh ada rekomendasi yang disampaikan oleh kita semuanya, khususnya di Pemda DKI, bahwa pembinaan masyarakat di Polda Metro Jaya juga ngeling ke Sospolnya, ngeling ke Bimas Islam, Bimas Kristen, semua itu punya Bimas. Tapi kalau ini ruhnya tidak disampaikan, maka akan terputus. Nah, kemudian yang dianggap oleh masyarakat dari Polda Metro Jaya itu masyarakat yang mana? Mohon izin ini, kalau kita di ormas Islam, khususnya di ormasnya gitu, bahwa memandang, melihat sedikit saja menengok ke IT yang sekarang misalnya kita lihat di medsos begitu ya Pak. Mohon izin, ini justru kepolisian ini menjadi bulan-bulanan masyarakat. Nggak tahu juga masyarakat yang mana, saya juga nggak paham. Cuma kira-kira yang berbaju coklat, mohon izin ini justru sedang menjadi perhatian masyarakat. Nah, artinya bicara masyarakatnya masyarakat di luar kepolisian atau di dalam kepolisian. Justru kalau berbenah dari dalam, mungkin tadi ada usulan, yuk kembalilah ke hitohnya kepolisian juga untuk apa? Gitu. Mungkin karena ini pemegang otoritas keamanan. Semuanya masyarakat Jakarta bisa tidur kalau pengamanannya aman. Jadi menyelesaikan masalah, tidak timbul masalah. Kami sangat apresiasi dan Polda Metro Jaya harus yang terdepan, yang terbaik. Semoga yang bunyi di luar daerah di mana-mana tidak harus mencemari orang-orang DKI, khususnya Polda Metro Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin 3 dulu ya Pak ya. Nanti kalau masih ada waktu ditambah 1 lagi. Izin ya Pak ya, karena waktu terbatas. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Mohon pendapat dari kedua pakar nih, narasumber. Yang pertama adalah tadi adalah keamanan itu kan akan muncul karena ada satu sistem bagi-bagi gitu ya, goodwill dari rakyat, kemudian pendekatan keamanan gitu ya. Nah, yang mana duluan gitu ya, kurang lebih ya. Pertanyaannya seperti itu. Lalu yang kedua, masalah patologi, apa solusinya? Silakan dijawab Bapak-bapak. Keamanan, goodwill dan keamanan. Kalau menurut saya dari sudut pandang psikologi itu hanya akan tercipta kalau kita semuanya trusted, saling percaya. Kita berbisnis sama orang, kita beli sesuatu karena kita percaya dia barang dia bagus. Ini yang harus kita bangun, dan dinamikanya iya di sini. Kalau kita nih, saya dengan Bapak, dengan teman-teman semua percaya, kita percaya sama kepolisian, kita percaya sama TNI segala, sama pejabat-pejabat kita, ya aman kan? Cuman kan menyelenggarakan kepercayaan ini kan dinamika yang tidak sederhana. Tapi bisa dibuat sederhana. Apa? Benang merahnya hitoh. Kita ini berbangsa bernegara, membuat aturan, membuat instansi itu ada tujuannya. Apa tujuan negara? Menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dari sana draftnya apa? Turunannya ada aturan-aturan untuk menjaga itu semua. Ada undang-undang, ada PP untuk menjaga agar konsensus kehidupan bersama ini kita jaga bersama. Gitu. Maka kalau ada sama-sama bagi-bagi, ya ini sudah menjadi instrumen politik praktis, merangkul sebanyak-banyaknya untuk membagi sebanyak-banyaknya agar tidak kritis. Sudah jangan macam-macam, kita gabung aja.
Oh, itu akan efektif pada hal-hal tertentu. Tapi tidak untuk itu kita bernegara. Tidak untuk itu kita membangun masyarakat. Kita ingin membangun kepercayaan itu. Katanya tentang tentu akan banyak sekali uraiannya yang saat ini tidak cukup waktu. Teman, dari saya solusinya adalah kita mulai dari diri kita sendiri. Kan ada istilah pepatah Arab, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Kalau kamu memperbaiki dirimu, maka akan muncul di hadapanmu orang-orang yang benar, orang-orang yang baik. Nah, diri kita siapa? Ya diri kita sendiri. Diri kita adalah keluarga kita, diri kita adalah organisasi kita, diri kita adalah RT, RW, dan selanjutnya. Nah, kalau semua orang berpikir seperti ini, insya Allah itu akan relatif mudah. Tapi kalau sebaliknya, nah nih, sini ada cerita nih, Pak. Di sebuah kerajaan sedang defisit, gitu kan. Dia minta, defisit susu, dia minta warganya untuk mengumpulkan susu, gitu. Ketika itu sudah diadakan, semua warganya berpikir, jangan saya, yang lain saja. Akhirnya warganya itu hanya naruh air putih. Waktunya dibuka, orang lain, semua orang yang melakukan, bukan di pembelajarannya. Itu dari saya, Tuan Pak Indrajit. Ini untuk merebut buku yang saya memberikan salah satu penanggap nanti. Pak Diana sama Pak Kristanto kayaknya bersaing sengit. Saya belum memutuskan. Jadi kalau sistem bagi-bagi itu kan justru ini ekses atau konsekuensi logis dari ketika tidak dibingkai oleh yang tadi saya gambarkan dalam kesatuan visi nasional, ya artinya visi misi nasional yang pembukaan debat 5 tadi, strategi